Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Salsabila Alisha Putri dengan NIM 13012101110. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Berita menggunakan Singular Value Decomposition dan Content-Based Filtering. Pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Di era digital, peningkatan jumlah berita dapat membuat pengguna kesulitan untuk menemukan berita yang relevan. Penyedia berita juga terus berkembang dengan jumlah informasi yang besar sehingga dapat menimbulkan information overload. Metodologi kolaboratif filtering dan content-based filtering adalah metodologi terkemuka dalam bidang sistem rekomendasi. Kombinasi dari kedua metodologi tersebut dalam sistem rekomendasi terbukti menghasilkan rekomendasi berita yang akurat dengan mempertimbangkan atribut konten serta preferensi pengguna lain yang memiliki minat yang sama. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kombinasi antara content-based filtering dan collaborative filtering dapat meningkatkan kualitas berita. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan akurasi rekomendasi berita dengan mengimplementasikan model hybrid yang menggabungkan metode content-based filtering dan collaborative filtering. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan bagaimana kombinasi content-based filtering dan collaborative filtering dapat meningkatkan kualitas berita. Lalu, menjelaskan bagaimana kombinasi content-based filtering dan collaborative filtering dapat meningkatkan akurasi rekomendasi. Selanjutnya ada batasan masalah pada penelitian ini. Pada penelitian ini batasan masalahnya adalah sistem hanya akan merekomendasikan berita yang relevan tanpa mementingkan tren dari berita. Selanjutnya ada penelitian terkait. Yang pertama dari Widayanti tahun 2023 dengan judul Improving Recommender System Using Hybrid Techniques of Collaborative Filtering and Content-Based Filtering. Dengan hasil metode hybrid menggunakan collaborative filtering dan content-based filtering dapat mencapai tingkat akurasi sebanyak 90% dibandingkan dengan metode tunggal. Yang kedua, ada dari Imelda Lubis dengan judul Implementasi Metode Hybrid Filtering menggunakan kolaboratif dan content-based untuk sistem rekomendasi pariwisata. Metode hybrid menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan lebih terbukti dengan nilai absolute error yang lebih rendah dibandingkan metode tunggal. Selanjutnya masuk ke pembahasan metode. Yang pertama ada content-based filtering. Content-based filtering itu bekerja dengan melakukan penjumlahan terhadap rating atau pilihan. Selanjutnya akan ditemukan dengan pola dengan melihat histori ke pengguna ke sistem. Selanjutnya akan memberikan rekomendasi baru yang didasarkan pada perbandingan antar pola dan pengguna yang sudah ada. Selanjutnya ada Singular Value Decomposition atau SVD. SVD adalah teknik faktorisasi matrik yang berfungsi untuk mengekstrak informasi yang terkandung di dalam sebuah matriks. SVD digunakan pada collaborative filtering untuk menemukan variabel tersembunyi yang mempengaruhi matriks pengguna dengan item. Lalu rekomendasi dibuat dengan matriks tersebut. Selanjutnya ada collaborative filtering. Collaborative filtering adalah pendekatan yang membuat rekomendasi yang tidak memerlukan analisis fitur item. Metode ini bekerja dengan cara mengumpulkan minat pengguna yang serupa dan menyimpannya sebagai riwayat. Selanjutnya adalah cosine similarity. Cosine similarity adalah ukuran kesamaan yang diterapkan pada vektor bukan nol dalam ruang produk. Metrik ini akan mengukur kosinus sudut yang terbentuk dari dua vektor. Pengambilan informasi ini bergantung dari perbandingan query dan dokumen, serta bagaimana cara menemukan seberapa dekat keduanya agar cocok. Selanjutnya ada evaluation metric. Di sini evaluation metriknya menggunakan recall at K. Recall at K adalah matriks evaluasi yang digunakan untuk mencari informasi agar dapat mengukur keefektifan algoritma pencarian. Metrik ini membantu untuk mengukur efektivitas sistem dalam menyediakan rekomendasi yang sesuai dengan pengguna dan seberapa baik sistem dapat menangkap preferensi pengguna.
Selanjutnya ada hybrid filtering. Hybrid filtering adalah penggabungan konten base filtering dan collaborative filtering untuk menghasilkan item rekomendasi yang sesuai dengan keinginan pengguna yang akan menangani masalah dan akan meningkatkan akurasi nilai prediksi. Selanjutnya ada alur perencanaan sistem. Yang pertama kita bahas adalah untuk content based filtering terdahulu. Ya, yang pertama ada embedding generation. Embedding generation ini berfungsi untuk mengoptimalkan item dan pengguna dalam sistem. Jadi fitur discrete yang dimasukkan ke dalam ruang vektor itu berdimensi rendah, namun dia tetap bisa menangkap pola supaya dapat meningkatkan kinerja rekomendasi. Selanjutnya kita ke categorical feature encoding. Categorical feature encoding ini digunakan untuk algoritma yang mengharuskan input berupa angka. Nah, fitur ini tuh yang sebelumnya berupa kategoris itu harus diubah dulu menjadi fitur numerik sebelum dimasukkan ke dalam algoritma. Selanjutnya, vector generation. Vector generation ini bertujuan agar data itu dapat diubah menjadi format yang dapat dimengerti. Vektor tersebut akan dicocokkan, lalu akan dihitung kesamaan dengan vektor lainnya. Selanjutnya ada Gaussian similarity. Nah, jadi Gaussian similarity ini dapat mengukur kesamaan antara dua vektor kategori. Nah, vektor nilai akhir ini didapatkan dari mengambil vektor kesamaan setiap kategori yang diinput oleh pengguna, lalu kita ambil rata-ratanya. Selanjutnya masuk ke content based filtering recommendation. Di sini CBF itu yang lebih personal itu dibuat dengan cara mengambil lebih banyak informasi dari pengguna. Rekomendasi kemudian diberikan berdasarkan item yang memiliki kemiripan tertinggi dengan item yang disukai oleh para pengguna. Lalu kita ke collaborative filtering. Di collaborative filtering itu pertama ada creating user news matrix collaborative. Collaborative filtering menghasilkan rekomendasi dari pengguna dengan cara membangun matriks pengguna berita untuk menghasilkan riwayat pengguna dan membandingkannya dengan artikel lain untuk menemukan kesamaan. Selanjutnya ada decomposing user news matrix. Dengan menggunakan decomposing user news matrix ini, nilai singular atau SVD tadi dapat memperkirakan peringkat hanya dengan menghitung vektor pengguna dan item. Lalu ada collaborative filtering recommendation. Nah, collaborative filtering recommendation ini pendekatan menggunakan collaborative filtering yang dapat memprediksi dan dapat memberikan rekomendasi item kepada pengguna yang memiliki peringkat atau perilaku kesamaan antar pengguna. Collaborative filtering dapat memberikan rekomendasi yang baik dan relevan. Nah, lalu rekomendasi menggunakan collaborative filtering dan content based filtering itu digabungkan di news recommendation hybrid. News recommendation hybrid itu gunanya itu untuk mengatasi keterbatasan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh content based filtering atau collaborative filtering. Pendekatan ini itu juga menggunakan weighting fitur akan supaya dia bekerja lebih baik daripada hanya menggunakan metode tunggal. Lalu selanjutnya di evaluation matrix semuanya dari masing-masing metode dengan menggunakan metode metrik evaluasi maka dapat membantu menyediakan rekomendasi yang sesuai dengan pengguna. Di sini kami menggunakan matrik recall at K untuk
mengukur relevansi rekomendasi agar dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Selanjutnya, evaluation matrix tadi di-compare untuk memanfaatkan perbandingan kata kunci dan dapat memberikan rekomendasi tanpa adanya data identitas dan data peringkat item. Kinerja sistem rekomendasi dievaluasi dan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Selanjutnya ada dataset. Data dikumpulkan dari hasil crawling pada HuffPost. Proses crawling melibatkan pengambilan data dari website HuffPost yang terdiri dari kategori, judul berita, penulis, link menuju berita asli, deskripsi, dan tanggal. Selanjutnya ada evaluasi sistem. Pada penelitian ini, metrik evaluasi yang digunakan adalah recall. Recall merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur relevansi rekomendasi sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna serta seberapa baik model untuk mendeteksi semua kasus. Untuk memberikan evaluasi yang lebih spesifik, penelitian ini menggunakan recall at 5 dan recall at 10. Metrik ini dapat membantu untuk mengukur efektivitas sistem dalam menyediakan rekomendasi yang sesuai dengan pengguna dan seberapa baik sistem dapat menangkap preferensi pengguna dalam 5 atau 10 rekomendasi pertama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.